Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Putri. Kali ini saya mendapat tugas untuk mereview manajemen konflik. Sebelumnya, saya akan bahas dulu secara umum mengenai transformasi konflik. Oke, transformasi konflik. Jadi, transformasi konflik merupakan pendekatan yang diklaim lebih luas daripada manajemen konflik dan resolusi konflik. Jadi, transformasi konflik merupakan penyempurnaan dari manajemen konflik dan resolusi konflik. Nah, tentunya di dalam transformasi konflik ini terdapat manajemen konflik dan resolusi konflik. Manajemen konflik merupakan upaya untuk mereduksi kekerasan dalam relasi konflik ya, sehingga para aktor-aktor itu bisa menciptakan tindakan yang mungkin terjadi pemecahan secara damai, seperti itu. Jadi, kalau manajemen konflik sendiri itu upaya untuk mereduksi kekerasan, jadi untuk mengurangi kekerasan dan menciptakan perdamaian, seperti itu. Kemudian, kalau resolusi konflik sendiri yaitu upaya intervensi yang dilakukan pihak-pihak tertentu atau yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan menawarkan alternatif penyelesaian pada pihak-pihak yang berkonflik. Nah, kedua dari manajemen konflik dan resolusi konflik ini ada di dalam transformasi konflik, di mana transformasi konflik sendiri merupakan upaya penyempurnaan dari manajemen konflik dan resolusi konflik. Jadi di dalam transformasi konflik juga terdapat manajemen konflik dan resolusi konflik. Nah, proses-prosesnya itu kan bagaimana cara kerja transformasi konflik, proses-prosesnya nanti akan saya bahas pada manajemen konflik. Secara umumnya, transformasi konflik, proses-prosesnya yaitu manajemen konflik, kemudian penyebab konflik, apa yang menyebabkan konflik itu terjadi, dan mencari sampai pada akar konfliknya. Nah, pada transformasi konflik ini, akar konfliknya itu terbagi menjadi dua, yaitu akar kultural dengan akar struktural. Jadi ada dua. Dimana kalau akar struktural ini, konflik melihat bagaimana kekuasaan yang sudah terlembaga dan menciptakan tindakan individu itu sebagai kekerasan. Akar konflik struktural cipta karena adanya kekuasaan yang terlembagakan, sehingga menciptakan tindakan-tindakan individu berupa kekerasan gitu. Nah, kemudian akar konflik kultural ini akar konflik yang terjadi atau kebiasaan yang menyebabkan konflik masyarakat, seperti itu. Jadi, untuk bisa menggunakan transformasi konflik, yang pertama harus ada manajemen konflik, kemudian juga resolusi konflik, dan menganalisis akar konflik. Apakah bisa termasuk ke dalam akar konflik atau konflik yang disebabkan oleh kultural atau konflik yang disebabkan oleh struktural. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam manajemen konflik dan resolusi konflik tentunya ada yang dinamakan aktor-aktor konflik yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama aktor konflik primer, kemudian ada aktor konflik sekunder, kemudian ada aktor intervensi, dan aktor spoiler. Yang pertama, aktor primer itu aktor yang memang memperebutkan sumber daya. Ya. Kemudian aktor sekunder itu yang mendukung
aktor primer. Jadi aktor sekunder itu aktor pendukung yang mendukung individu untuk memperebutkan sumber daya. Kemudian ada aktor intervensi, yaitu yang memiliki tugas atau memiliki wewenang untuk mengintervensi aktor konflik. Tuh. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada aktor spoiler. Di mana aktor spoiler itu bentuknya itu tidak jelas, tapi konflik itu dapat semakin meningkat dengan adanya aktor spoiler tersebut. Setelah ini saya akan membahas mengenai cara kerja dari manajemen konflik. Ya. Cara kerja dari manajemen konflik. Ya. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan mengenai apa itu manajemen konflik ya. Jadi manajemen konflik merupakan upaya untuk menekan atau mereduksi kekerasan di dalam relasi konflik sehingga para aktor-aktor tersebut bisa menciptakan tindakan yang mungkin terjadi secara damai atau memecahkan konflik tersebut dengan perdamaian. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu ada mekanisme kelembagaan. Jadi, di dalam mekanisme kelembagaan itu kan berarti ada nilai, ada norma, juga ada aktor-aktor atau individu-individu. Nah, mekanisme kelembagaan ini yang menjalankan secara terus-menerus gitu. Dan yang harus dibangun adalah mekanisme kelembagaan ini harus dibangun terus-menerus, di mana di dalamnya terdapat nilai, norma, dan aktor-aktor. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, manajemen konflik ini memiliki misi untuk mendorong aktor-aktor konflik untuk mengurangi atau mereduksi tindak kekerasan. Nah, jadi yang pertama itu ada mekanisme kelembagaan, kemudian masuk ke dalam misinya manajemen konflik, di mana misinya manajemen konflik yaitu menginginkan aktor-aktor konflik untuk mereduksi atau mengurangi tindak kekerasan. Nah, kemudian setelah adanya reduksi kekerasan di dalam relasi konflik, sampailah pada proses penyelesaian konflik. Nah, proses penyelesaian konflik ini biasanya dilakukan dengan dialog dan negosiasi. Untuk melakukan dialog dan negosiasi, terdapat unsur-unsur yang mengintervensi. Jadi, dalam manajemen konflik itu juga terdapat unsur-unsur yang mengintervensi ya. Ada aktor-aktor yang mengintervensi. Jadi, di dalam dialog dan negosiasi ini terdapat aktor-aktor yang mengintervensi aktor konflik untuk menyelesaikan konflik dengan dialog dan negosiasi. Nah, unsur-unsur intervensinya atau aktor-aktor intervensi ini biasanya berupa negara dan peran organisasi. Jadi, unsur intervensi itu kelompok yang memiliki kewenangan besar yang bisa mengintervensi aktor konflik secara paksa sehingga dapat menyelesaikan konflik berupa aktor-aktor intervensi atau unsur-unsur intervensi itu dapat berupa negara dan peran organisasi. Biasanya kalau negara berupa yudisial dan non-yudisial. Kemudian kalau peran organisasi itu melihat dari peran organisasi yang memiliki kewenangan untuk melihat penyelesaian konfliknya itu seperti apa. Peran organisasi ini biasanya terdapat dalam perusahaan-perusahaan. Kemudian setelah adanya aktor-aktor atau unsur-unsur intervensi di dalam dialog dan negosiasi, di mana aktor-aktor intervensi ini sebagai mediator. Jadi, di dalam manajemen konflik terdapat aktor konflik dan aktor intervensi.
di mana aktor intervensi ini sebagai mediator. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik dilakukan oleh aktor konflik dan aktor intervensi atau yang disebut dengan mediator konflik. Nah, seperti itu cara kerja manajemen konflik.